Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil perancangan struktur bangunan menggunakan perangkat lunak Autodesk Revit. Model ini kami buat untuk menggambarkan sistem rangka dan fondasi bangunan bertingkat sehingga dapat dianalisis dari segi kekuatan, kestabilan, dan efisiensi konstruksi. Ada pula struktur utama. Model menunjukkan rangka bangunan bertingkat dengan grid kolom dan balok yang tersusun rapi. Seperti pada yang dilihat dari sini. Dan yang kedua, elemen ini berfungsi menyalurkan beban dari lantai atas ke pondasi secara merata. Dengan sistem grid, distribusi beban lebih terkontrol dan memudahkan analisis kekuatan struktur. Lalu yang kedua ada sistem lantai dan dinding. Setiap lantai dirancang dengan modul yang konsisten sehingga memudahkan proses konstruksi. Dinding dan panel faset dapat dipasang sesuai grid mendukung efisiensi material dan waktu pengerjaan. Lalu yang ketiga ada fondasi dan kolam penopang yang di bawah sini. Kolam-kolam yang berfungsi sebagai penopang utama, kolam ini menyalurkan beban ke pondasi dalam sehingga bangunan tetap stabil meskipun bertingkat badan. Pondasi dirancang untuk menahan gaya tekan, geser, dan mencegah penurunan diferensial. Lalu ada pun keunggulan desain. Dengan Revit, kami dapat melakukan visualisasi 3 dimensi yang detail dan akurat. Fitur seperti orbit, section, dan measure membantu mengevaluasi dimensi serta hubungan antar elemen. Model ini juga memudahkan koordinasi antar disiplin, baik arsitektur, struktur, maupun map. Sebagai kesimpulan, model Revit ini tidak hanya menampilkan bentuk bangunan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem struktur bekerja untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Dengan visualisasi ini, kita dapat memahami pentingnya perencanaan struktur yang tepat sebelum pembangunan dilakukan. Assalamualaikum. Lalu dilanjut dengan teman saya, Putra, mahasiswa 2. Versi ini saya Ferdita sebagai mahasiswa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pondasinya dari sampai pondasi tapak sampai pondasi bawah atas. Itu dari kita dari bawah dulu itu kedalaman yang panjang itu mencapai 20 cm dan juga ada eh, dari flood plat panjang kali lebar itu 300 kali 300 cm dengan pondasi tapak yang panjang spesifikasi sendiri. Dan ini juga ada kolam kolam atau beton bertulangnya itu 80 kali 80 cm dan juga tebalnya itu mencapai 90 cm. Struktur bangunan 10 lantai. Juga di sini ada nyambung fondasi atau kolom itu lantai 1 itu mencapai 80 kali 110 cm. Juga di sini ada kolam baja 350 yang dikoreksikan dengan baut base flat. Ini ada flash ini. Sepeda itu mencapai 4 sampai 2. Dan juga ada bagian atasnya kolam baja. Ini kolam baja nih. Balok baja itu bisa mencapai 30 kali 60 cm dengan koneksi antara balok kolom atau clip angle. Nah, selanjutnya ini itu ada lantai baloknya sendiri. Levelnya itu bisa mencapai 15 cm dari 15 cm tanah uruk dan 3 cm kontrak atau pati beton. Selanjutnya ada laporan makalahnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Kembali lagi bersama saya. Kita akan memberhentikan berbagi layar terlebih dahulu. Saya, Virus Analika, mendapat judul dari makalahnya yaitu studi kasus. Presentasi ini membahas studi kasus penerapan fondasi tapak pada bangunan tingkat tinggi.
oleh kelompok 2 untuk mata kuliah konstruksi bangunan 2. Ada struktur utama. Objek studi yang saya berikan yaitu analisis ini difokuskan pada proyek redesain gedung SDN 12 Muntai di Kepulauan Mentawai. Alasan pemilihan fondasi tapak dipilih karena daya dukung tanah di lokasi masih sangat baik. Untuk fondasi dangkal dan biaya konstruksi lebih ekonomis dibandingkan fondasi dalam. Lalu ada metode analisisnya. Keamanan struktur dievaluasi melalui 4 tahapan perhitungan teknis. Yang pertama ada beban struktur, menghitung beban mati atau berat sendiri, beban hidup, dan beban tambahan pada kolom. Lalu yang kedua ada daya dukung tanah, perhitungan menggunakan metode Terzaghi untuk mengetahui kapasitas maksimum tanah. Lalu yang ketiga ada kontrol tekanan, memastikan tekanan beban bangunan lebih kecil dari daya dukung tanah izin. Lalu yang terakhir ada faktor keamanan, evaluasi akhir rumput menjamin stabilitas jangka panjang fondasi. Lalu ada hasil evaluasi dan temuan, berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. Kinerja fondasi tapak yang dirancang terbukti mampu menahan beban struktur gedung dengan sangat baik. Lalu margin keamanannya, tekanan pada dasar fondasi berada di bawah nilai daya dukung tanah itu. Dan yang terakhir ada kesesuaian desain. Dimensi fondasi yang direncanakan memenuhi seluruh syarat keamanan dan stabilitas struktur. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Efektivitas dari semua ini, fondasi tapak merupakan solusi yang aman, efektif, dan efisien untuk gedung SDN 12 Muntai. Karena didukung kondisi tanah yang memadai. Lalu ada pesan kuncinya, keberhasilan fondasi sangat bergantung pada ketelitian perhitungan daya dukung tanah dan faktor keamanan sejak tahap perencanaan. Demikian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya Putra Dipa, mahasiswa 2. Baik, saya Tani Pak. Saya di sini akan membacakan tentang laporan saya tentang teknik dan tahapan pelaksanaan fondasi tapak. Yang pertama itu adalah fondasi tapak merupakan elemen struktur bawah yang krusial. Fungsinya adalah menerima dan menyalurkan seluruh beban dari kolom bangunan ke tanah keras. Ini akan membedakan proses pelaksanaan di lapangan secara bertahap sesuai standar konstruksi yang baik. Dan selanjutnya ada tahapan pelaksanaannya. Yang pertama itu tahap pengalian tanah. Yang awal adalah melakukan pengalian sesuai titik koordinat dan kedalaman rencana. Itu ada ketelitian ukuran, panjang lebaran kedalaman galian harus tepat agar posisi duduk dengan stabil. Selanjutnya ada stabilitas dinding galian. Jika tanah kurang stabil, gunakan kemiringan, itu bisa mencapai rasio 5/1. Jika tanah stabil, galian bisa dibuat tegak lurus rasio 10/1. Dan space kerjanya itu lebar galian harus sedikit lebih besar dari dimensi fondasi karena menggerakkan ya dan pemasangan logistik. Selanjutnya ada tahap tulangan atau pembersihan. Tulangan adalah tulang beton yang menggunakan gaya tarik. Itu ada fabrikasi. Perakitan tulangan sebaiknya dilakukan di luar area galian agar lebih presisi dan efisien. Selanjutnya ada pemasangan. Karena dimensi yang umumnya masih terjangkau, pemasangan tulang ke dalam lubang galian dilakukan secara manual. Selanjutnya ada beton decking. Ini adalah poin kritis buat pasang beton decking atau tank beton setebal 40 mm di dasar dan sisi tulangan. Tujuannya itu ada agar besi tidak bersentuh langsung dengan tanah sehingga terhindar dari korosi atau karat. Selanjutnya ada tahap backcasting atau cetakan. Backcasting berfungsi sebagai cetakan di komunik beton sesuai rencana. Yaitu ada kekuatan, terus kuat dan ditunjang tiang-tiang menguat agar tidak goyah atau jebol saat pengecoran. Ya, selanjutnya ada teknik pengakuan, pasangan pengakuan tanpa panggal. Secara langsung atau tidak segaris. Hal ini sangat penting untuk mencegah keretakan pada kayu yang dapat menyebabkan kebocoran pasca beton. Soalnya ada tahap pengecoran, tahap akhir yang menyatakan seluruh elemen atau metode adukan dimasukkan ke dalam cetakan secara bertahap menggunakan batuan sendok spesial atau alat bantu lainnya. Yang terakhir ada pemadatan yang dilakukan secara bertahap dan diratakan agar tidak terjadi void atau rongga kosong di dalam beton yang dapat melemahkan struktur. Nah, dari kesimpulan dari awal itu persoalan struktur fondasi dapat tidak hanya bergantung pada kualitas material, tapi juga pada kedisiplinan setiap tahap pelaksanaan, mulai dari presisi galian, penggunaan beton decking pada penulangan, hingga teknik pengakuan backcasting yang benar. Semuanya berkontribusi pada keamanan dan stabilitas bangunan dalam jangka panjang.
Terus sebagai untuk kami menekankan kembali bahwa percepatan teknis di lapangan adalah kunci utama dalam konstruksi bangunan gedung. Detail yang kami sampaikan ini mulai dari persiapan hingga pengecoran merupakan prosedur standar yang menjamin kekuatan fondasi tapak. Dan juga saya kembalikan lagi ke rekan saya mahasiswa satu Fairuz Askanulita. Ya baik, terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rika tentang ukuran. Di dalam di dalam makalah saya tidak disebutkan angka ukuran atau dimensi numerik secara spesifik. Meskipun angka pasti yang nggak tertera di makalah saya, ukuran tapi di makalah saya itu sendiri ini terdapat variabel dimensi. Ukuran pondasi ditentukan oleh tiga variabel utama, yaitu lebar, panjang, dan kedalaman pondasi. Lalu yang kedua ada kesesuaian desain. Dimensi pondasi yang dirancang dinyatakan sudah memenuhi syarat keamanan dan stabilitas untuk menahan beban bangunan. Yang ketiga ada dasar penentuan ukuran besaran. Dimensi ini ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan beban struktur kolam dan daya dukung tanah di lokasi proyek SDN 12 Muntai Mentawai. Lalu yang terakhir ada efisiensi. Perencanaan dimensi tersebut bertujuan agar pondasi tidak hanya kuat secara teknis, tapi juga efisien dalam penggunaan material dan biaya. Lalu saya akan berikan lagi kepada rekan saya Beradipa sebagai mahasiswa 2. Oke, lagi dengan saya Pradipa sebagai mahasiswa 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irifka dengan pertanyaan yang digunakan dari tahap pengecoran. Nah, yang pertama itu adalah material untuk penulangan atau pembersihan. Baja tulangan atau besi yang sudah dibentuk dan dirakit sesuai dimensi pondasi penahan gaya tarik. Yang kedua ada kawat pengikat untuk kawat beton. Itu digunakan untuk mengikat persilangan tulang agar rangkaian besi koper tidak bergeser. Dan yang ketiga ada beton decking atau tahu beton. Material dari beton kecil setebal 40 mm dipasang di bawah dan di samping Tujuan ada tekanan. fungsinya menjaga jarak antar tulangan dengan tanah agar besi tidak berkarat atau korosi. Dan yang kedua ada material untuk backcasting atau cetakan. Ada papan kayu atau keluar digunakan sebagai diung cetak beton. Itu biasanya digunakan. Terus ini ada kayu pengikat atau penjepit digunakan untuk menahan beban backcasting tidak sepol saat tekanan beton basah. Struktur yang tidak Dan yang terakhir ada paku, itu digunakan untuk merotek papan backcasting. Itu pemasangannya disesuaikan bersesuaian agar kayu tidak retak. Selanjutnya ada material untuk pengacoran atau beton, yaitu ada semen, pasir, dan kerikil atau agregat. Pada dasarnya itu campuran beton. Ini ada air untuk memicu reaksi kimia pada semen atau proses hidrasi. dari beban. Dan selanjutnya ada adukan beton, itu hasil campuran material yang atasnya dimasukkan ke dalam galian. Dan yang terakhir itu ada material lainnya. Terakhir itu ada lantai kerja atau land concrete. Tapi sebelum tipis di dasar galian, sebelum ulangan dimasukkan area kerja bersih dari lumpur tanah. Nah, semua material ini harus disimpan di dekat area galian agar proses pemulihan tidak dibahas Dipasang saat pengecoran berlangsung cepat dan efisien. dan diameter 0,8 baik. 1,5 meter. Sekian dari presentasi dari saya dan rekan saya Putra Itu Dika. adalah dalaman pondasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sampai tanah yang lebih stabil. Dia